Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika, masih di mata kuliah statika, dan mari kita lanjutkan di gaya dalam untuk kasus balok tak langsung. Berikut adalah outline dari balok tak langsung ini. Dan untuk balok tak langsung yang kasus pertama, yaitu balok tak langsung dengan jumlah balok melintang ganjil, menjadikan jumlah segmennya genap atau jadi terbagi genap. Mari kita lihat contohnya di sini. Dia balok 6 meter dari A ke B, di mana kalau teman-teman perhatikan, A ke B ini balok yang menjadi tinjauan kita adalah balok yang dekat dengan perletakannya, yaitu yang ini. Gitu ya. Lalu di atas yang dekat perletakannya ini terdapat balok I-nya yang melintang ke arah sana. Lalu ini di atasnya lagi ada balok memanjang kembali yang di atasnya terdapat beban sebesar 2Q terbagi merata di sepanjang AB seperti ini. Ya. Dan tinjauan kita adalah balok yang berada tepat di atas perletakan. Ini dia. Ini sedikit review kembali. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya mengenai balok tak langsung. Di sini kalau misalkan teman-teman mengetahui bahwa dari 2Q, kan 2 kali 16 jadi 12Q. Berarti otomatis di kanan kirinya kita dapat reaksi perletakannya dibagi 2. 12 bagi 2, 6Q, di kiri, di kanan 6Q juga. Baik di sini maupun di roll. Tidak ada gaya horizontal, berarti dengan demikian di A hanya ada gaya vertikal saja untuk reaksi. Detail penyaluran beban melalui balok melintang. Jadi mari kita lihat satu persatu bagaimana penyalurannya. Jadi yang atas ini kita lihat dari, mungkin saya ganti warna dulu. Dari yang ini dulu gitu ya. Nah ini dia baloknya. Dia 2Q ini tadi 2 kali 6, 12. Bagi 2, 6Q, 6Q. Nah dari sini kita lihat balok melintang berada di tengah bentang seperti ini. Kita ambil misalkan tinjauan berikutnya adalah balok melintang. Jadi garis putus-putus ini merepresentasikan lokasi daripada balok melintang I-nya. Ini dia, yang I tadi. Ya, saya ambil misalkan di sini di tengah bentang, itu ya. Ini besarnya menjadi sebesar 3Q. Tahu dari mana besarnya sebesar 3Q? Ini mari kita lihat perhitungannya. Jadi ketika berada di tengah maksudnya ada kanan dan ada bagian kanan dan kirinya. Ini 6 dibagi 4 adalah 1,5 meter. Ini semua 1,5 meter, gitu ya. Otomatis yang ditopang oleh balok melintang yang di sini itu adalah setengah dari 1,5 meter di kirinya, setengah kali 1,5 meter di kirinya, dan setengah dari 1,5 meter di kanannya. Seperti ini, gitu ya. Jadi total jadi 1,5 juga. 1,5 kali 2Q adalah 3Q. Berarti 3Q inilah yang kita terima reaksinya menjadi reaksi gitu di balok yang pertama ini tersebut. Sama halnya untuk bagian yang tengah yang lainnya. Ini dan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan saya coret-coret dulu dikit gitu ya. Yang sini juga ini, yang sini juga ini gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan. Oke, lalu berikutnya bagaimana untuk balok melintang yang berada di tepi bentang. Jadi ini ya. Ini istilah untuk balok melintang yang ini. Mungkin saya tuliskan biar nggak lupa. Gitu. Yang berada di tengah bentang berarti sini ke sini kan cuma 1,5. Sorry, saya ubah deh warnanya. Dari sini ke sini kan cuma ada 1,5 dari setengah dari 1,5 meter. Jadi dia hanya ada 0,75 dikalikan dengan 2Q, menjadi kita peroleh 1,5 Q kanan dan kirinya. Jadi keduanya untuk yang berada di tepi nilainya adalah 1,5 Q. Nah, 1,5 Q, 3Q, 3Q dan 1,5 Q ini adalah reaksi daripada balok yang ini nih. Ya, balok yang atas pertama ini, balok memanjangnya. Sorry, tadi saya mungkin salah ya. Ini harusnya balok memanjang yang atasnya. Nah, lalu
dia menjadi beban di sini. Balok melintangnya ini kan menjadi beban ke bawahnya. Jadi karena dia beban, seperti hukum aksi reaksi yang kita teruskan waktu itu, gitu ya, dia jadi turun ke bawah menjadi aksi ke balok yang berada tepat di atas perletakan yang akan kita cari. Nah, inilah balok di atas perletakan tepat yang akan kita cari. Besarnya berapa? Besarnya sama, sesuai dengan ininya. Oke? Dan semuanya, kalau dari sini, reaksi perletakannya adalah ya kebetulan ini balok asimetris dan kanan kiri gitu ya. Jadi teman-teman kanan kiri kurang lebih sama pembebanannya. Jadi teman-teman hati-hati jangan sampai terlupa mengenai masalah tersebut. Oke, bebannya berapa? Jadi dicari reaksi perletakannya. Oke, di sini saya skip ya bagaimana menghitung 6Q dan 6Q-nya di kanan dan kirinya. Coba teman-teman coba sendiri. Bagaimana perhitungan dan penggambaran gaya dalamnya? Mari kita lihat satu persatu. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan ke gaya-gaya dalam. Tentunya teman-teman masih ingat dong, ada beberapa langkah-langkah dalam pembuatan gaya dalam tersebut. Ingat, yang kita tinjau adalah balok yang ini. Oke, balok yang berada tepat di atas perletakannya, A dan B. Gitu. Langkah pertama tentu kita menentukan jumlah interval. Teman-teman mengingat-ingat kembali, jadi ya kalau jumlah interval itu kita tentukan dengan melihat adanya gaya luar yang bekerja, reaksi perletakan atau Gerber pada balok Gerber gitu ya, sendi Gerber maksud saya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada gaya di 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti otomatis dia akan menjadi interval yang dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Jadi kurang lebih ada 4 interval yang perlu kita tinjau. Katakanlah X, yang interval pertama lihat ke kiri gitu, sampai sini, lihat ke kiri. Kedua, nolnya dari sini sampai dengan sini, lihat ke kiri. Ketiga, ini ke sini, lihat ke kanan. Keempat, ini ke sini, lihat ke kanan. Lalu yang selanjutnya kita tuliskan perjanjian tandanya, gitu ya. Lihat kiri yang ini, lihat kanan yang ini. Interval pertama, X dari 0 sampai dengan 1,5 meter. Sama seperti biasa kita lihat kiri, tulis tandanya, N-nya adalah 0 karena dia tidak ada gaya yang sejajar dengan sumbu balok. Lalu V-nya berapa? Lihat yang tegak lurus dengan sumbu balok terdapat 6 Ki dikurangi 1,5 Ki, diperolehlah 4,5 Ki. MX-nya berapa? Kita peroleh 6 Ki dikalikan dengan X dikurangi 1,5 Ki kalikan dengan X. Jadi 4,5 Ki kalikan dengan X. Oke, kita buatkan tabel seperti biasa. N-nya 0, karena 0 sampai 1,5 jadi 0 sampai dengan 1,5. Lalu ini 4,5 Ki, ini 0, ini 6,75 Ki. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan untuk interval yang kedua berapa, yaitu X1, 0 sampai 1,5 meter juga. Kita lihat ke kiri juga, ingat tinjauannya di sini. Lihat ke kiri ada apa saja. Normalnya untuk X1 juga 0, tidak ada yang merupakan gaya yang sejajar dengan bidang dari balok tersebut gitu. Lalu Vx1-nya ada vertikal 6 Ki dikurangin 1,5 Ki dikurangin 3 Ki menjadi 1,5 Ki. Lalu momen X1-nya berapa? Jangan lupa 6 Ki dikalikan dengan X1 ditambah dari sini ke sini. Karena tinjauan kita di sini, X1 kita dari sini sampai sini. Jadi 6 Ki dikalikan dengan 1,5 tambah X1. Dikurangin 1,5 Ki dikalikan dengan 1,5 tambah X1. Gitu ya, 1,5 tambah X1. Dikurangin 3 Ki dikalikan dengan X1. Dari situ kita peroleh seperti ini, gitu ya. Seperti biasa kita gambarkan, kita tuliskan tabulasi nilai-nilainya dari 0 sampai dengan 1,5 meter. Berikut adalah nilai dari tabulasinya. Jadi teman-teman bisa melihat ini 1,5 Ki, ini 6,75 Ki, dan 9 Ki. Untuk selanjutnya, jangan lupa kita masih ada 2 interval lagi, yaitu tulis perjanjian tandanya, X2 dari 0 sampai 1,5 meter. 0 sampai 1,5 meter sama, lihat ke kanan, perjanjian tandanya ke kanan kita tuliskan. N-nya berapa? Tidak ada yang sejajar horizontal, tidak ada yang sejajar dengan sumbu balok, berarti dia menjadi 0.
V-nya berapa? Lihat ke kanan, positifnya kalau dia ke bawah. Jadi artinya 1,5 Q minus 6 Q diperoleh minus 4,5 Q. Lalu untuk MX2 bagaimana? 1,5 Q kali X2 dikurang minus 1,5 Q kali X2, sorry, plus 6 Q dikalikan dengan X2. Jadi diperoleh 4,5 Q kalikan dengan X2. Jangan lupa masukkan ke tabel 0, ini minus, ini 6,75 Q. Untuk interval yang terakhir, X3 dari 0-nya di sini sampai ke sini. Tinjauan kita adalah titik yang ini. Dengan demikian normalnya adalah 0. V-nya bagaimana? Kita lihat ke kiri, jangan lupa ya. Ini kita lihat ke kiri, ke kanan sampai dengan ke ujung kita lihatnya. Nah, berarti V-nya adalah ini yang positif, ingat ke bawah, plus 3 Q plus 1,5 Q minus 6 Q, gitu, diperoleh minus 1,5 Q. Dan momennya bagaimana? Jangan lupa 6 Q kalikan dari sini ke sini, gitu ya jaraknya. 6 Q kali, berarti dari sini ke sini ada X3, dari sini ke sini 1,5. 6 Q kali 1,5 plus X3, lalu minus 1,5 Q dikalikan dengan X3, plus 1,5 ini. Lalu yang terakhir ada minus 3Q dikalikan dengan X3. Diperoleh persamaan seperti ini, masukkan ke dalam tabulasinya, kita dapatkan angka-angka ini. Oke, nah langkah selanjutnya tinggal kita menggambarkan gaya-gaya dalam yang kita perolehnya. Ya, mari kita gambarkan gaya-gaya dalamnya. Jangan lupa disalin kembali. Ini saya salin lagi kembali ya, karena kalau kalian mengerjakan di kertas itu bisa lurus sampai ke bawah. Berikut adalah nilai-nilai dari setiap interval. Untuk normalnya 0 semua. Untuk lintangnya, yang pertama ini 4,5 Q positif, berarti di atas. Lalu kedua 1,5 Q positif. Yang ketiga, kalau kelanjutannya ya, kita lihat yang ini, minus 1,5 Q. Lalu berikutnya 4,5 Q. Lalu momennya kita tuliskan kembali 0 sampai 67,5 Q. 67,5 sampai dengan 9 Q, 9 Q sampai dengan 0 sampai 67,5 Q, ini 67,5 Q sampai 9 Q. Nilainya adalah positif. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman di bagian lintangnya, lihat kembali ke gaya-gayanya. Ini ada 6 Q dikurangin 1,5 Q, maka dia naiknya 4,5 Q. Gitu ya. 4,5 Q terus ini ada gaya ke bawah nih. 3 Q, kurangin 3 Q jadi 1,5 Q. Terus turun lagi ke bawah 1,5 Q. 3 Q lagi turunnya, jadi minus 1,5 Q. Turun lagi ke bawah, 3 Q lagi, minus 4,5 Q. Dari sini 6 Q dikurangin 4,5. Dari 1,5 Q menjadi 4,5 Q. Dia naik ke atas. Oke. Kurang lebih kalau diperletakkan 6 Q dikurangi 1,5 Q-nya. Jadi resultan dari atas dan bawahnya tadi. Arah yang ke atas maupun arah yang ke bawah. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa gaya dalam lintangnya jadi patah-patah, sama halnya dengan gaya dalam momennya. Seperti ini. Jadi ini baru dari kasus yang pertama, teman-teman bisa melihat bahwa gaya lintang, gaya dalam momen, dia menjadi patah-patah kondisinya karena dia terbagi oleh balok melintangnya, balok melintang ke arah sana gitu ya, yang kurang lebih menjadi pembagi beban kepada balok yang kita tinjau, yaitu balok yang di dekat sini. Nah, jangan lupa teman-teman, jangan sampai salah atau bingung gitu ya. Biasa kita kan suka bingung juga. Yang kita tinjau adalah yang ada di balok utama, yaitu balok yang tepat berada di atas perletakan. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa lihat. Jadi demikian untuk kasus pertama, balok tak langsung. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di video dan kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.